Ambu, filosofinya apa Kak ngasih nama itu? Jadi ambu itu emang bukan bahasa Indonesia ya. Nah, jadi ambu itu berasal dari bahasa Sunda karena aku kan Sunda. berasal dari Banjar, Jawa Barat gitu. Heeh. Nah, ambu itu artinya adalah ibu karena inspirasi aku adalah ibu, jadi aku namain ya seorang ibu di dalam brand bisnis aku. Wah, Assalamualaikum Sobat Milenial. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Kak Yuli. Dia mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNJ yang mendapatkan beasiswa sekaligus sebagai Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Betul Kak? Ya, betul. Nah, pokoknya Kak Yuli ini tuh tokoh yang ambisius banget di dunia bisnis, panutan gue banget. Coba kita kenalin dulu dong nih Kak Yuli ke Sobat Milenial gitu. Oke, terima kasih Kak Gita dan halo Sobat Milenial semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli Fitrianingsih. Seperti yang udah dikenalin sama Kak Gita ya, saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Ekonomi tahun 2018. Nah, aku juga di sini punya hobi nih. Hobi aku menulis, berenang, terus ada juga hobi berwirausaha. Mantap. Nah, di sini kita bakal bincang-bincang santai and fun tentang bisnis ya Kak ya. Kita di sini temanya bisnis. Coba dong Kak, jelasin perjalanan bisnis Kakak pas masih awal banget gitu. Perjalanan bisnis ya. Perjalanan bisnis itu kalau bisnis aku sendiri ya, itu udah lama banget sih. Dari SD kayaknya. Wah, luar biasa. Itu waktu SD ngapain tuh Kak? Bisnisnya apaan? Apaan gitu? Waktu SD sebenarnya aku belum punya produk sendiri sih. Terus kebetulan guru aku itu dia sambil ngajar bikinin es lilin kayak gitu, cimol kayak gitu, jajanan-jajanan kayak anak SD gitu. Nah terus di situ aku berinisiatif untuk ngejualin produk dari guru aku gitu. Nanti ya dikasih tips gitu. Itu SD-nya waktu masih kelas berapa itu? Kira-kira dari kelas 2. Wah, mantap. Pas SMP-nya gimana? Masih jualan juga? Pas SMP kebetulan guru aku udah nggak ada yang punya produk sendiri nih. Jadi aku berinisiatif untuk membuat produk sendiri, tapi masih belum punya percaya diri nih. Terus aku punya rencana dengan kakak sepupu untuk membuat produk sendiri gitu. Apa yang dibuat itu Kak? Kalau orang kampung gitu ya, kalau di desa itu kan jajanannya kayak pedesaan gitu kan. Nah aku di sini membuat es lilin kayak gitu. Es lilin itu apa? Es lilin itu kayak es mambo gitu kalau di kota gitu. Oh, es mambo ya. Nah tapi kalau aku itu lebih ke meningkatkan kualitasnya sih. Jadi es lilinnya itu kita pakai susu, habis itu pakai buah-buahan. Wah, enak banget kali ya. Iya, laris juga itu. Subhanallah. Pas itu SMP kan, nah SMA-nya masih lebih pesat lagi atau gimana tuh Kak es lilinnya? Nah, SMA sebenarnya aku udah berniat nih mau nitipin lagi dagangan aku itu di koperasi sekolah. Nah, tapi karena produk aku ini es kan dan aku belum punya modal untuk membeli kulkas. Ya. Nah, jadi aku nanyain tuh ke koperasi, boleh nggak ya kalau misalnya aku ini nitipin produk aku di koperasi gitu. Nah, tapi di koperasinya itu adanya kulkas dari produk es lain gitu. Nah di sini nih jadi kendala bagi bisnis aku nih yang baru mulai dirintis. Jadinya nggak boleh nitipin es lilin aku di kantin gitu. Ya abis itu gimana dong Kak? Kan biasanya udah dapat penghasilan gitu ya sejak SMP. Nah pas SMA-nya mati gitu aja bisnisnya apa? Apa solusi yang Kak Yuli ambil? Gitu. Sebenarnya cukup bingung juga sih karena ya kita emang harus membuat produk baru gitu. Kan nggak mudah juga kan. Nah terus mulai ada peluang bisnis baru sih gitu. Kalau misalnya anak remaja, anak sekolah itu kan pasti membutuhkan kuota gitu.
Nah, iya betul banget. Nah iya, jadi aku di sini sebagai penyedia dari pulsa kuota tersebut kayak gitu. Nah, itu selama jualan pulsa itu lebih meningkat lagi, lebih bagus lagi apa gimana, Kak? Jadi waktu pertama sih emang progresnya bagus ya gitu. Aku udah punya keuntungan nih, udah bisa isi saldo berputar gitu keuangannya, udah bisa punya keuntungan juga. Dan kebetulan aku dimodalin sama kakak sepupu aku gitu. Nah tapi mula-mula emang lancar sih, tapi kesini tuh udah mulai tuh ada kendala. Wah, kendalanya itu apa, Kak? Kalau anak-anak sekolah nih kadang suka kayak berasa ke temen gitu, jadinya seenaknya juga ya. Jadi mereka itu kebanyakan nunggak gitu. Oh, ngutang gitu lah ya. Benar-benar. Jadi ya aku sendiri kan dia temen aku gitu, jadi kayak nggak enak gitu nagih-nagihin temen gitu. Ya jadinya di situ tuh masalahnya, dimana aku jadi nggak bisa muterin uang lagi nih buat isi saldo buat kuotanya kayak gitu, buat isi pulsa. Nah jadi disitulah menyebabkan bisnis yang baru aku rintis ulang itu jadi gulung tikar gitu aja. Ya Allah. Oh, itu masih banyak kayak ngutang sampai saat ini? Iya masih, itu masih ada di buku catatan aku loh. Kacau. Semoga yang masih punya utang nonton podcast kita kali ini ya, Kak ya. Amin, tapi nggak masalah sih. Nah, lanjut pas kuliah itu gimana, Kak? Ngejalanin bisnisnya dalam keadaan bad mood maupun good mood gitu, Kak? Sebenarnya susah ya kalau di transisi kan. Aku ini kan dari pedesaan gitu, dari kampung terus langsung pindah ke kota nih pas kuliah. Rasanya dunianya udah berbeda gitu. Apa yang aku jalani di kampung itu sangat berbeda dengan apa yang ada di kota gitu. Kalau di kota itu semuanya bisa tersedia gitu dengan mudah tanpa ada jasa-jasa lain kayak paham. Nah ya di situ juga mulai kesulitan sih sebenarnya, karena bisnis-bisnis yang aku mulai rintis di kampung itu sulit untuk diterapkan di kota gitu. Gitu. Nah, itu peluang yang Kak Yuli ambil apa tuh, Kak? Nggak mungkin kan diem aja gitu ya, apalagi di kota kebutuhannya lebih banyak gitu. Iya benar-benar, emang kebutuhan di kota itu serba mahal ya. Iya betul. Nah untuk mensiasatinya aku ya sebenarnya dari pengalaman di lingkungan sekitar aja sih. Jadi mama aku itu suka banget bikin peyek gitu di rumah. Jadi kayak ya buat temen makan aja sih gitu. Terus bikin ya pokoknya bikin sesuatu tuh seneng banget gitu mama aku. Jadi mama aku tuh sebagai inspirasi gitu dalam berbisnis. Masya Allah. Sukses. Amin. Itu namanya apa, Kak? Apa emang udah gede apa gimana, Kak? Bisnisnya? Bisnisnya baru banget dirintis, bahkan kayak terkesan buru-buru gitu. Jadi apa ya, mamaku kan emang suka masak, terus kata keluargaku tuh enak gitu. Nah jadi dari kakak sepupu nih mau bawa nih produknya ke perusahaannya gitu. Peluang banget ini ya. Dan ternyata itu bagus banget sih, banyak yang suka gitu. Nah dari situ aku mulai nih untuk mencetak brand sendiri gitu. Wah, namanya apa, Kak? Namanya adalah Ambu. Ambu, filosofinya apa, Kak, ngasih nama itu? Jadi Ambu itu emang bukan bahasa Indonesia ya. Nah, jadi Ambu itu berasal dari bahasa Sunda, karena aku kan berasal dari Banjar, Jawa Barat gitu. Nah, Ambu itu artinya adalah ibu, karena inspirasi aku adalah ibu, jadi aku namain ya seorang ibu di dalam brand bisnis aku. Wah, mantap sekali. Visinya ke depan apa, Kak, setelah bisnis ini semakin jalan? Banyak banget ya. Kalau misalnya kita bicarain hal-hal yang ingin dicapai atau langkah-langkah yang ingin kita jalankan gitu, pasti kita ingin mengembangkan bisnis yang udah kita miliki untuk bisa lebih menjaring kemana-mana nih gitu. Iya, amin. Nah ya kita pasarkan melalui media sosial kayak gitu kan, terus kepada teman, kepada ya semua aja yang kita kenal, kita tawarin produk kita, terus kita juga menjalin semua jaringan gitu supaya produk kita emang banyak dikenal gitu. Mantap, bagus sekali Kak Yuli.
mula-mula bisnisnya masih kecil, bahkan sempat mati, lalu tumbuh lagi bisnis yang lain. Iya, Emang gitu, kayak emang anak muda itu banyak banget yang punya visi, punya mimpi, tapi dia tuh sulit untuk melakukannya, untuk mengeksekusikannya gitu. Bener banget. Visi tanpa eksekusi itu ya hanyalah halusinasi ya kan ya. Iya benar-benar Mbak Gita. Lalu ini dong Kak, kasih tips buat sobat milenial supaya gimana sih kita memulai bisnis kita gitu Kak. Padahal tuh ide tuh udah banyak banget di kepala, tapi kita nggak bisa untuk meluapkannya gitu Kak. Kalau Kak Gita sendiri nih udah punya ide bisnis? Ada Kak, insya Allah. Masya Allah, doain aja Kak. Ya semoga bisa berjalan ya Amin, bisnisnya. amin. Oh iya, buat tips nih buat sobat milenial semua, ini tips dari aku ya. Nah, jadi kita harus bisa memanage waktu, terus membaca peluang, bagaimana ya kita melihat kondisi di sekitar kita, apa sih yang kita butuhkan dan apa kemampuan yang kita miliki. Nah, selain itu juga kita ini ya harus berusaha terus gitu. Jangan pernah kita patah semangat, ngedown kayak gitu. Kalau misalnya kita udah ngerasa kayak gitu, kita harus bisa bangkit lagi dan tegesin nih sama diri kita sendiri kalau kita pasti mampu dan kita bisa. Masya Allah, makasih banyak Kak Yuli atas tips-tipsnya. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman kita semua yang nonton podcast kita kali ini, dan khususnya untuk saya yang masih awal banget ini Kak. Makasih banget Kak Yuli udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita kali ini. Oke Mbak Gita, makasih, dan makasih juga buat sobat milenial. Oh Kak, apa Kakak bawa dagangan? Kak, boleh ditunjukin Kak bentuknya kayak gimana produk yang Kakak punya? Oh boleh, kebetulan aku bawa nih beberapa produk dari aku. Kita lihat ya. Rengginang ambu kayak gitu. Nah terus ada beberapa produk sih, sebenarnya ada 9. Nah terus aku cuma bawa beberapa aja sih sebenarnya. Ya bisa dilihat nih. Udah nih, ini produk-produk aku. Nanti juga bisa dicek juga di Instagram, itu udah ada, bisa dicek di @ambufood. Ya, kalau yang mau pesen tinggal cek IG-nya, oke? Oke. Sekian gitu Kak. Sekian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.